Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Putri Prastia dari absen 2. Yang pertama, pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanisme logam tersebut. Logam sejenis besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup panjang dalam waktu secara terus-menerus. Perkenalkan, nama saya Manarut Kail dari kelas 12 MIPA 6 dari kelompok korosi. Saya akan menjelaskan proses terjadinya korosi. Secara sederhana, korosi terjadi ketika benda yang berbahan dasar logam terkena air, oksigen, udara, suhu, asam, dan garam dalam kurun waktu yang lama dan secara terus-menerus. Secara kimiawi, proses terjadinya korosi ini termasuk juga ke dalam proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Syarat dari korosi besi adalah permukaannya yang tidak rata harus mengalami kontak dengan O2 dan H2O, di mana besi tersebut akan teroksidasi dengan O2 dan H2O. Selanjutnya, hasil dari oksidasi tersebut akan mengalami kontak dengan lingkungan, sehingga menghasilkan senyawa karat, seperti pada reaksi berikut ini, yaitu Fe2 plus O2 plus H2O akan menghasilkan Fe2O3 titik NH2O atau senyawa karat. Halo, perkenalkan, nama saya Putu Kirena Sridev dari 12 MIPA 6. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang penyebab terjadinya korosi. Penyebab terjadinya korosi itu ada banyak. Jadi saya akan membahas secara umum aja, yaitu ada 6 faktor yang dapat mempercepat korosi. Faktor-faktor tersebut itu adalah air dan kelembapan udara, elektrolit, jenis dan permukaan logam, suhu, pH, dan mikroba. Namun saya akan menjelaskan 4 besarnya saja, yaitu pertama penyebabnya adalah air dan kelembapan udara. Air adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya korosi. Hal ini dikarenakan air mengandung banyak oksigen terlarut yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Lalu ada elektrolit. Elektrolit adalah media yang mempengaruhi untuk terjadinya transfer muatan. Hal inilah yang mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen dari udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut adalah penyebab korosi yang utama. Lalu yang ketiga itu tentang permukaan logam yang tidak rata. Mengapa bisa menjadi penyebab terjadi korosi? Karena permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya berperan menjadi anode dan katode. Namun, jika permukaan logam licin dan bersih, maka akan menyebabkan korosi sulit terjadi. Hal itu disebabkan kutub-kutub yang akan berperan menjadi anode dan katode sulit terbentuk. Lalu yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuknya sel elektrokimia secara langsung. Maka logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika ia bersentuhan dengan logam yang berpotensial yang lebih tinggi, dan juga akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Sekian dari saya, terima kasih. Sweet corrosion disebabkan oleh adanya kandungan karbon dioksida yang dominan dalam gas yang mengalir dalam pipa. Sour corrosion disebabkan oleh adanya kandungan hidrogen sulfida yang dominan dalam gas yang mengalir dalam pipa. Hidrogen bersering karena atom hidrogen berdifusi ke dalam baja dan terperangkap di inklusi sehingga menghasilkan molekul hidrogen yang mengakibatkan tekanan tinggi yang terlokalisasi. Sulfide stress cracking adalah kasus spesial dari hidrogen stress cracking yang umumnya ditemukan di high strength steel dengan kekerasan di atas 22 HRC dengan lingkungan sour oil spill. Oxygen corrosion terjadi karena pada daerah baja tidak terdapat oksigen dan menjadi anoda. Concentration cell corrosion, lapisan scale dan endapan yang tidak rata menyebabkan perbedaan konsentrasi gas. Crevice corrosion, korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain. Pitting of stainless steel terjadi karena komposisi logam yang tidak homogen. Weld dan corrosion, perlakuan panas seperti pengelasan akan mempengaruhi mikrobaja yang mengarah ke serangan lokal. Ringworm corrosion,
serangan lokal di dekat zona yang terkena panas karena perbedaan struktur butir. Galvanic corrosion. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam berbeda dalam satu elektrolit. Bacteria corrosion. Mikroorganisme seperti bakteri akan berinteraksi dengan permukaan korosi dan akhirnya menempel pada permukaan logam dalam bentuk biodeposit atau lapisan tipis. Nah, yang terakhir di sini aku bakal jelasin cara pencegahan korosi. Yang pertama dengan pengecatan. Pengecatan mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi. Yang kedua ada pelumuran dengan oli. Ketiga pembalutan dengan plastik. Keempat tin plating. Nah, tin plating itu merupakan proses elektrolisis yang dilakukan untuk menghindari bahan-bahan dari kerusakan. Nah, yang kelima ada chromium plating, yaitu pelapisan bahan seperti baja dan besi dengan bahan krom. Yang keenam ada pengorbanan anode. Pengorbanan anode itu perlindungan dilakukan untuk melapisi besi baja dengan bahan yang lebih mudah berkarat, sehingga bahan dalamnya tidak berkarat. Yang ketujuh ada galvanisasi, merupakan pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Dan yang terakhir adalah mengontrol kelembapan udara. Sekian, terima kasih.